yang mulai kita berbicara hari ini ataupun dari zaman dulu, gaji guru kecil, ya kan? Gaji guru kecil. Guru itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ni hao. Oke. Ya kita balik lagi nih. Kita mau bahas apa sih? Tentunya udah pasti ya, udah nonton episode kita yang pertama dong. Oke. Tahu dong kita tuh pasti bahas tentang pendidikan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang dilema mahasiswa LPTK. Apaan tuh LPTK? LPTK itu adalah lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Oke. Nah, Kayak kita dong berarti. kita termasuk Kita salah satunya. termasuk lulusan LPTK. Betul. Luar biasa. Jadi LPTK itu adalah universitas atau pokoknya perguruan tinggi deh yang tujuannya adalah mencetak para calon-calon guru. Tapi kita nggak mungkin cuma berdua kan? Nggak mungkin. Bosen cuy. Takutnya menonton kayak sampah. Kita butuh pandangan orang lain nih karena kita teman-teman kita banyak yang lulus nggak jadi guru. Nah itu harus ditanya-pertanyakan itu. Padahal harusnya kan lulusan LPTK orang-orang lihatnya tuh pasti nih lulus jadi guru. Pasti golannya gol guru gitu kan. Gak mungkin dong habis kuliah LPTK bertahun-tahun gitu kan. Lulus nggak jadi guru gitu. Iya, Oke. tapi ada juga sebenarnya. Ada juga ya. Nah, nanti kita ada undang bintang tamu. Makanya tetap tonton channel kita Ngopi, Ngobrol Pintar. Udah ada nih teman kita datang. Ada dua teman kita. Semuanya lulusan LPTK. Kita Jelas. semua lulusan LPTK. Yang ini namanya? saya Dimas. Oh Dimas. Mbaknya siapa Gue Arla Oh Arla. Dari mana? Kok gue saya sih? dari sosiologi. Dari sosiologi. Dimas dari Sejarah. sejarah. Tapi pendidikan semua kan? Yes. Nah, kalau gua sama Upil itu kan milih untuk mengambil profesi jadi guru setelah lulus. Nah, dua teman kita ini memilih untuk mengambil profesi yang lain. Nah, Pengkhianat memang mereka. Pengkhianat desa. Nah, sekarang lu berdua sibuknya apa? Kalau dari Dimas sibuknya apa sekarang? Gua sibuknya freelance saja. Freelance ya? Freelance. Bentar, sorry, gue mau nanya waktu itu deh. Oh, kan gue dari atas sampai bawah ya. Boleh. Lu pakai Twitter kan? Pakai jas. Jas. Mau lu apa? Kan gue tidak mencirikan guru. Oh, iya. Kan kalau lu kan batik nih berdua karena emang guru kan. Kalau gue kan enggak. Sibuknya freelance event sama bawa tour. Sama aja ngadepin crowd juga. Kalau bedanya lu sama guru kan crowdnya di dalam kelas. Kalau gue di luar kelas. Gue kerja di salah satu startup hiring tech company gitu sih. Sebagai? Ya, sebagai gue associate consultant, jadi sebagai konsultan. Jadi simpelnya gue sebagai konsultan karir. Gitu. Oh yang unicorn itu ya? Jadi kola candy sih kan. Ada lagunya kan? Nah sekarang gue mau nanya nih, dari lu berdua nih, kenapa sebenarnya lu nggak mau jadi guru gitu? Gue atau Dimas dulu nih. Lu dulu ladies sorry. first. Kenapa gue gak jadi guru? Karena ngerasa kayak bukan jalan ninja gue sih. Sasuke. Iya gue lebih. Oh, jadi lu Naruto. Ini lagu coret kan hari ini. Gue genjutsu sih. Jadi kayak lebih ke memang gue ngerasa mendidik itu pekerjaan yang bukan gue banget karena kayak orang-orang terpilih dan orang-orang keren aja gitu sih yang bisa jadi pendidik. Jadi gue kayak ngerasa jalan ninja gue sekali lagi bukan ke sana. Jadi gue lebih murtad sih. Yoi. Pengkhianat. Nah kalau Dimas, make up hal cup, make up moy, make up lam like up. Lo yang mana kap? Masih kalau ikan kap? Yap. Tuh mau ikan kap? Pika nih homa. Kap. Nih homo. Iya, kenapa gue nggak mau pilih jadi guru? Pertama karena emang bukan passion sih. Sekalipun background keluarga gue guru, tapi gue nggak ada passion gitu. Jadi kalau untuk jadi guru itu kan bukan semata-mata lu cuma bisa ngajar doang gitu. Tapi lebih ke arah lu ada passion, ada kemauan dari dalam diri lu sendiri gitu. Cuma karena memang gue ngerasa capek gitu pas PKM tuh ngajar anak gitu ya kan. Jadi kayak, aduh, gue takutnya ketika gue nanti ngajar beneran di sekolah yang benar jadi pekerjaan tetap gue harus ngadepin 40 bahkan beberapa kelas gitu yang ngadepinnya tuh kayak gue semua gitu pas di sekolah ya kan, dan gue belum siap itu gitu. Makanya gue kayak ya tadi menurut kata Arla, appreciate buat guru-guru yang maksudnya sabar gitu ya kan, dedikasinya tinggi Ya gitu. maksud passion lu sekarang kayak gini ya? Iya bener. Itu passion ya? Benar. Oh, iya. Oke lah. Tapi dulu kenapa pas lulus SMA lu ambil pilihan universitasnya Universitas LPTK? Betul. Kenapa nggak masuk UNJ?
Carla. Kalau gue lebih kemana pilihannya orang tua gue dulu cuma satu, negeri atau nggak sekolah sama sekali gitu. Terus gue kayak ngerasa gue pengen banget nih gue ngerantau gitu kan, pengen ngerantau. Coba ya kan gue sedikit tidak tahu diri ya, gue coba UGM ya sudah pasti jelas ditolak. Anda memang golongan kami. Penipuan bukan termasuk golongan kami. UGM kan. Udah sampai ke sana. Coba di UNJ dan untuk jujur aja gue juga sampai sekarang masih suka wondering kayak kenapa gue di pendidikan ya gitu, karena dulu tuh gue pengennya tuh sastra Inggris atau komunikasi, tapi balik lagi karena UNJ nggak ada komunikasi saat itu, cuma D3 di UNJ, akhirnya gue pilih sosiologi. Ternyata pendidikan gue juga masih nggak tahu kenapa. Jodoh ya? Jodoh, Benar, setuju, jodoh. takdir. Emang Mas? Kalau gue memang lebih apa ya? Gue sebenarnya nggak tertarik dengan dunia pendidikan gitu kan. Karena sebenarnya gue tuh pengen banget yang namanya jadi arkeolog. Pas gue undangan, gue sebenarnya dapet di Udayana. Oh diundang sempat. Undang gue, biar gini-gini undangan. Diundang mantan. Iya. Sering sih memang. Ya itu, terus karena gue juga tertarik sama sejarah, akhirnya nyokap gue bilang, kenapa nggak coba di sana aja gitu kan, di UNJ, ambil sejarah gitu. Dan gue pada saat itu gue nggak tahu kalau misalnya sejarah itu lebih dikonsentrasiin adalah untuk menjadi pendidik gitu, dan akhirnya pendidikan sejarah gitu. Dan padahal gue pun setelah gue nggak dibolehin di sana, gue milih untuk daftar di universitas swasta gitu. Dan BSI. ya itu Kampus Obama ya. LP3I. Saya cinta LP3I. Gitu. Jadi ya itulah kenapa akhirnya gua bisa ada di UNJ di pendidikan sejarah, tapi setelah lulus tidak menjadi guru. Oke. Nah kalau alasan gue sama Upil Ada yang nanya ya Mas? Oh ya, di episode yang kemarin yang episode pertama. Yang saya tidak diundang gitu ya. Iya memang. Kalau belum nonton ya. Nonton dulu episode pertama kalau mau tahu alasan gue sama Upil. Nah, tapi kita boleh sharing-sharing nih. Sebenarnya kan berapa tahun kuliah lu waktu? Allahu Akbar. Si pengalaman banyak. Pertanyaan bagus banget. Lu tuh butuh. Itu gua enggak kepikiran banget. Lu Berapa dulu ya? Dulu deh. Iya. Gua kuliah Apa sini, gue sini. Gua kuliah 4,5 tahun. Iya, bagus tuh. 2017. Benar, bagus. Masuk tahun? 2012. Iya, cakep. Karena Sama gue 4,5 tahun karena setengah tahunnya nunggu wisuda doang. sudah Sudah doang. doang. sama gue juga 4,5 tahun. 4,5 tahun. Ngelamutin muka. Ya. Lukman? 4,5 tahun. Pas 3 tahun. Masuk? 2012. Saya 3 tahun. 3 tahun plus ya? 3 tahun itu baru PKM. Kita kan waktu di LPTK itu sebenarnya dididik, diarahkan Ya. untuk menjadi guru. Betul. Ya entah karena pilihan di akhir setelah lulus sudah menjadi guru, tapi lu punya nggak sih pengalaman yang mungkin berkesan gitu selama lu berhidup di kampus LPTK? Mengajar di manakah atau punya pengalaman mengajar apa? Iya, Coba pas praktek, pas kuliah, betul. dan pendidikan. Yang lucu-lucu deh yang bikin apakah itu justru bikin lu kayak tobat gitu mau ngajar. Coba dari kira-kira dari mana dulu? Siapa mau jawab nih? Jadi gue duluan ya. Iya. Kalau misalnya gue pengalaman ngajar karena memang kalau anak-anak di LPTK khusus jurusan pendidikan pasti kan ada PPL ya atau praktik ngajar di sekolah di semester 7 ya. Semester 7. Kalau saya telat gitu. Karena saya nggak ada lulusin temen waktu itu. Jadi kurang lebih iya di semester itu kan harus praktik aja selama 1 semester. Jadi gue ngajar di salah satu sekolah unggulan di Jakarta Timur. Tepatnya karena dia unggulan ya, gue pikir anak-anaknya nggak barbar bos, ya kan. Tapi terus kayak gue ngajar di situ, mikir kok iya kan, ya kan, karena habis itu karena sosiologi, karena gue balik lagi ke subjek gue kan sosiologi ya, dan kebetulan di sana 2 gurunya itu udah tua semua, jadi lo tau pelajarannya terlalu apa ya, membosankan, nggak pernah main peran, sedangkan sosiologi sendiri kan lo bisa explore pelajaran apapun sih sebenarnya, kita bisa explore. Nah di situ gue ngerasain banget yang namanya menjadi guru itu ya, makanya gue bilang kenapa gue nggak ngerasa passion. Kalau cuma transfer ilmu pengetahuan semua orang mungkin bisa ya, tapi kalau menjadi seorang pendidik yang ngebangun, karena lo jadi dokter sekarang basicnya semua dari sekolah nggak sih? Yes. Ketika dapet transfer ilmu pengetahuan yang tepat, pas itu bakal jadi sesuai gitu ya. Terus ketika gue ngerasain langsung terjun langsung, gak semudah itu bos gitu jadi guru. Mungkin ngajar-ngajar oke, tapi balik lagi ketika gue harus punya beban moral menjadi seorang pendidik itu
nggak gampang buat gue, sehingga gue ngerasa ya kayak ini bukan jalan ninja gue juga gitu loh untuk menjadi seorang pendidik. Benar. Gitu sih, dan itu bikin gue jujur kapok sih, karena gue juga terkenalnya gue nggak ngerti ya kenapa anak-anak SMA ngeliat gue tuh galak, judes. Padahal kalau gue ngomong ya udah gitu aja deh, gue berusaha memberikan pembelajaran yang menyenangkan pun ternyata nggak cukup untuk ngebuat kesan gue tentang mengajar itu berubah. Lu bukannya ada pengalaman di luar lah, ngajar gitu? Keluar mana, Pir? Luar kasar. Oh, Si luar. luar mana kan kita nggak tahu ya luar mana. Maksudnya ada pengalaman Bisa di sini. di luar PKM, maksudnya di luar praktek gitu. Oh, iya. Pernah sih, tapi gue di 2013 pernah ikut program gitu, volunteer teacher gitu di Malaysia selama kurang lebih 1 bulan. Jadi gue ngajar anak-anak PKI yang gak dapet akses untuk sekolah formal, itu tepatnya di Sarawak, di Sabah, Sarawak Malaysia, di ujungnya Kalimantan, kalau Malaysia di situ. Dan jadi gue memang sampai tinggal bareng juga sama anak-anak di sana, sama orang tua mereka, lebih kepada ngajar emang anak-anak kecil sih, anak-anak SD, level SD yang memang mereka nggak bisa dapat akses pendidikan formal di sana gitu. Jadi kayak kalau untuk ke anak-anak SD gue mungkin masih lucu ya, karena mereka tuh masih diatur ya nggak sih. Benar, Kalau misalnya sosiologi kan cuma ada subjek itu di SMA. Oh, jadi kalau masih SD masih buat Ya, karena ngajar lah ya lu gitu bisa ya. ngebentuk dia sebagaimana yang lo mau gitu. Mereka masih nggak ngatak. Iya. Ngatak dong. Paling ya celoten-celotennya masih bisa. Iya. Lucu banget sih. Cubit pakai tang ya. Nah kalau Dimas, selain PKM ngajar yang bikin Bimbel gua. Oh, jadi Ngajar bimbel. gimana tuh? Ngajar bimbel sebenarnya beda ya dibanding PKM atau bimbel, karena kan ya sama sih, gua waktu itu PKM ngajarnya satu kelas itu 20 orang, tapi pas bimbel itu lebih dikit lagi orang-orangnya, dan kadang gue juga suka handle yang mau privat ya kan. Nah, perbedaannya di kelas atau di bimbel sebenarnya lebih ke arah, kalau bimbel lebih santai murid-murid, dan gue pun juga pernah merasakan ketika gue di sekolah sama di bimbel tuh beda banget ambience-nya ya kan. Yang membedakan ya itu sebenarnya lebih santai aja. Dan ketika di bimbel pun gue juga tidak terlalu terpaku sama yang namanya RPP. Ya kan? Kalau PKM itu kan ada struktur ya kan. Itu hantu RPP. Tuhannya guru tuh ya itu ya kan. administratifnya ya gitu. Ya betul. Tapi kalau di bimbel tuh enggak. Misalkan lu ngajar kelas 2, materinya apa ya kan? Ya udah lu tinggal prepare aja di rumah. Oh, gue besok ngajar ini. Tapi lu prepare? materi ini gitu. Enggak juga. Pengalaman gue nih, gue gak ada gue prepare gitu ya kan. Pas PKM pun gue juga nggak dipanggil Pak, gue dipanggilnya Kak gitu. Karena karena gue nggak mau apa ya, gue ke murid atau murid ke gue nggak mau kayak terlalu kaku gitu. Gue mau yang di kelas tuh suasananya santai, tapi mereka tetap menghargai gue sebagai guru ya kan, sekalipun cuma guru praktek. Bikin lo susah kalau misalnya guru tuh lo harus bangun jarak sosial. Iya, Tapi jelas. juga nggak bisa terlalu dekat, tapi terlalu jauh juga anak-anak jadi nggak segen gitu. Iya, pasti. Kalau Iya. mereka kurang ajar. Benar, Makanya benar. tantangannya tuh di situ pas jadi guru tuh kayak itu. Iya. Kita udah cari pengalaman, tapi gue penasaran deh. Maksudnya kita semua nih ya, tadi Arla mention soal beban moral. Nah itu pernah jadi dilema nggak sih? Pasti, apalagi kita ngelihat semangat zamannya ini, hari ini ya, kita berbicara hari ini, moral bangsa itu tidak sama ketika zaman dulu gitu. Maksudnya untuk bersekolah aja mereka harus punya gelar priai. Ya kan, mereka harus punya gelar bangsawan, mereka harus pokoknya berdarah biru mereka baru bisa sekolah gitu. Dan sekarang siapapun bisa sekolah, ya kan. Moral bangsa ini sekarang lagi buruk-buruknya sih kalau menurut gua. Dan ini sebenarnya challenge untuk para pendidik, para guru zaman pada hari ini itu adalah membangun moral supaya gimana situasi sekarang ini murid-murid bisa moralnya itu sama kayak zaman dulu gitu. Jadi mereka ada semangat sekolah, mereka ada keinginan, ada niat buat nggak cita-cita gitu kan. Kalau sekarang kan ya lu sekolah aja gratis ya kan. Iya. Saya aja baru diundang. Dimas keren sih pemikirannya. Gue nyesel dia gak jadi guru loh demi Allah. Iya. Ya itu makanya. Lo harus jadi guru, Dim. Gak sia-sia Anda 17 tahun kuliah. Wey. 7 tahun.
Gimana lah? Pernah nggak ngerasain dilemanya? Dilema? Enggak. Iya. Gitu ya gue langsung Tegas berarti ya memang. Balik lagi dari awal udah tahu bukan jalan gue, jadi gue lebih dilema ketika mungkin kalau gue masih ada jadi guru kan. Orang yang kayak pengen berbuat besar walaupun gue tahu misalnya kapasitas gue bukan sampai sana. Jadi gue ketika misalnya jadi guru nggak bisa merubah orang tuh kayak atau merubah anak didik minimal pemikirannya berubah, tuh gue malah jadi yang punya beban. Pasti. Sekarang gue kayak I don't give up. Nggak sih? Tapi gue tetap mau ngikutin semua perkembangan pendidikan tuh dari teman-teman gue karena sampai hari ini yang murtad di kelas gue, di batch gue pas lagi kuliah beberapa orang gitu, termasuk gue salah satunya gitu. Jadi kayak gue seneng ngumpul, nongkrong, ngobrolin kayak gimana di sekolah lo yang ngajar bimbel, sekarang di kementerian yang related sama pendidikan. Lebih kayak seneng sih tetap ngebahas dan gue pengen juga tetap update apa sih situasi pendidikan sekarang kayak gimana.